pertama yaitu adanya perubahan ROM di bagian pelvik. Kita memakaikan teraben pada bagian pelvik pasien, lalu kaki kiri si pasien diminta untuk lurus dan kaki kanan si pasien diminta untuk menekuk ke depan dan ke arah depan, lalu ditahan sebanyak 5 detik, lalu kembali ke posisi semula. Selanjutnya untuk gerakan di pelvic dan hip joint untuk penguatan otot rectus femoris. Pertama, pakaikan elastis band di bagian lutut, kemudian naikkan ke depan dan tekuk lurus depan sebanyak 90 derajat, tahan sebanyak hitungan 5 detik, lalu kembali lagi ke posisi semula. Selanjutnya untuk penguatan otot gluteus, arahkan salah satu kaki lurus ke bagian belakang, tahannya sebanyak 10 hitungan, lalu kembali ke posisi semula. Selanjutnya gerakan abduksi untuk menguatkan iliotibias band, luruskan kaki ke bagian luar, tahan sebanyak 7 detik, lalu kembali lagi. Selanjutnya yaitu stabilisator ankle joint termasuk gastroc dan tibia. Tangan pasien menahan pada dinding, lalu diminta untuk jinjit secara perlahan, tahan dan turun juga secara perlahan. Nah, jika pasien merasa lebih ringan, maka latihan dapat ditingkatkan menggunakan media balok atau tangga. Nah, di mana pasien diminta menjinjit, kemudian turun secara perlahan. Nah, pada tahap ini kita akan melakukan mobilisasi, tapi yang dimulai dengan gerakan bridging exercise. Nah, selanjutnya kita melakukan bridging exercise 2 sisi yang berguna untuk menguatkan otot gluteus, di mana energi transfer terdapat pada erector spine dan ham square. Masih dalam posisi bridging exercise, angkat pelvik sebanyak 30 derajat dan lakukan mobilisasi pelvik pada bagian kedua sisi pelvik. Baik, selanjutnya yaitu mobilisasi pelvik pada satu sisi, di mana posisi dalam tidur menyamping, satu kaki ditekuk, dan pelvik digerakkan ke arah depan dan ke arah belakang. Selanjutnya masih dalam posisi yang sama, yaitu lakukan isometrik dan active exercise, tahan sampai 5 hitungan dan beri sedikit tambahan ROM pada akhir. Selanjutnya yaitu penguatan otot rectus femoris, di mana kita menaruh tangan di bawah patella, lalu meminta pasien untuk menekan lututnya ke arah bawah tempat tidur. Selanjutnya adalah penguatan pada hamstring, di mana pasien diminta untuk fleksi 30 derajat, kemudian tumit pasien menekan ke arah bawah tempat tidur, lalu terapis mengecek pada bagian hamstringnya apakah ada kontraksi atau tidak. Dan selanjutnya itu gerakan untuk penguatan adductor, di mana posisi kaki menekuk 30 derajat, kemudian pasien diminta untuk menjepit tangan fisioterapi yang diletakkan di bagian tengah kaki. Kemudian selanjutnya yaitu penguatan iliotibia band, di mana IGP dan gluteus abduksi hip. Lutut diminta untuk ditekuk dan diikat dengan teraben dan diminta pasien untuk membuka, tahan sebanyak 5 detik. Selanjutnya yaitu stimulasi proprioseptif di bagian paha, di mana pasien diminta untuk menekuk kaki sambil menjepit tangan fisioterapi di bagian depan tengah kaki, kemudian kontraksi maksimal dan berikan hentakan di akhir. Nah, untuk gerakan selanjutnya yaitu stimulasi proprioseptif di bagian ankle, di mana lilitkan teraben di salah satu ankle dan salah satu bagian teraben lagi diletakkan di bawah tempat tidur. Kemudian diminta pasien melakukan pumping exercise secara perlahan. Nah, otot yang berkontraksi di sini adalah otot tibialis anterior. Nah, selanjutnya yaitu gerakan padat otot soleus dan tibialis posterior, di mana ankle yang dililitkan oleh teraben diminta untuk digerakkan ke arah jempol dan kemudian diminta ke arah samping atau ke arah luar. Selanjutnya adalah posisi duduk menggunakan elastis band, di mana satu bagian diletakkan di bagian ankle dan pasien diminta untuk
memegang seperti sedang menunggangi kuda, di mana otot yang berkontraksi di sini adalah otot gastrok, dan kemudian pasien diminta untuk melakukan gerakan pumping exercise. Selanjutnya adalah gerakan penguatan dengan metode PIR, di mana tangan terapis diletakkan di kaki pasien, lalu meminta pasien untuk mencengkram tangan terapis, kemudian rileks dan di stretching di bagian akhir. Selanjutnya itu melakukan stretching pada telapak kaki, yaitu telapak kaki menggenggam kemudian membuka dan juga menutup. Selanjutnya stretching pada gastrok dilakukan dengan satu tangan fiksasi patella dan satu tangan lagi membawa ke arah tubuh. Selanjutnya ialah pengeluaran di bagian hamstring, di mana dilakukan fiksasi patella di bagian kaki yang berlawanan. Selanjutnya ialah adeduktor, di mana satu tangan memfiksasi di patella dan satu tangan lagi membuka kaki ke samping, dorong kaki ke samping menggunakan berat badan. Gerakan selanjutnya adalah untuk iliotibial bend, di mana satu kaki ditekuk menyilang tubuh, satu kaki lagi di bawah ke arah luar. Selanjutnya itu stretching rectus femoris, dilakukan dalam posisi miring, lalu stabilisasi di bagian patella salah satu kaki, punggung, telapak kaki diletakkan di pinggang, kemudian kunci dan bawa lutut ke arah belakang. Gerakan lain di rectus femoris yaitu dalam posisi tengkurap, di mana salah satu lutut ditekuk ke belakang lalu lutut ditarik naik ke atas. Baik, selanjutnya untuk gerakan di pelvic dengan metode PIR, yaitu kaki ditekuk lalu naik ke atas, ambil tangan untuk memeluk kedua kaki dan kemudian ROM maksimal.